gitu ya. Apapun yang mustahil bersama Tuhan, semuanya akan bisa gitu ya. Manusia itu bisa mempunyai keutamaan, bisa mempunyai kerendahan hati, bisa mempunyai hidup yang keren banget, bagus banget. Saya yakin kok dia punya Tuhan. Apa ya, kriteria-kriteria ya kita cobalah penuhi gitu ya. Seberapapun gitu ya. Jatuh kita bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itu masih ada harapan menurut saya. Ya ketika mau untuk bertobat gitu ya, mau dan kemudian melayakkan diri, mencoba terus gitu. Yang sering jadi pembantu ya Maya. Romo Yus mati lagi mimpin misa. Yang artinya apa? Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami pada hari ini. Malam ini kita akan membahas tema yang sangat relevan. Banyak isu yang dibahas terkait hal ini dan jadi problem banyak pasangan tentunya juga ya, yaitu ani anino simpanan yes, waspada bahaya orang ketiga. Wah, ini kata-kata yang mungkin terdengar di sana sini ya. Dari mana tuh? Mungkin bisa diingat-ingat ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sahabat Afi di luar sana pernah mengetahui ada fenomena-fenomena yang berhubungan terkait fenomena ini. Baik dari jauh, dari media sosial, atau mungkin sayangnya dari teman atau dari keluarga. Nah, daripada kita pusing gitu ya, tertekan atau takut gitu dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, marilah kita kupas tuntas semuanya pada sesi ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini gitu. Dari dua perspektif yang berbeda tapi saling melengkapi. Nah, dari tadi saya udah berbicara tapi belum perkenalan nih sepertinya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Clarintia Ratri atau gampangnya Inta saja, Bapak Ibu sahabat-sahabat semua. Hari ini saya adalah moderator yang akan menemani Bapak Ibu untuk berbincang bersama Romo Eko dan juga Dr. Mona. Nah, sebelum mulai tentunya kita akan berkenalan dulu nih dengan narasumbernya. Saya izin untuk membacakan gitu ya, siapa-siapa saja sih gitu narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama saya izin membacakan untuk Dr. Mona Sugianto, MPhil psikolog. Dr. Mona adalah psikolog klinis, akademisi, dan pengembang pendekatan psikoterapi berbasis belas kasih atau compassion. Memiliki latar belakang kuat dalam psikologi, filsafat, penelitian, serta pengabdian sosial kemanusiaan. Dr. Mona memiliki pendidikan di S1 Psikologi Unika Atmajaya Jakarta, mengambil magister profesi psikologi klinis di tempat yang sama di Atmajaya Jakarta, dengan predikat lulusan terbaik di tahun 2011. Dr. Mona juga mendapatkan gelar doktor psikologi di Universitas Padjadjaran Bandung dengan disertasi bertema Compassion, Meaning of Suffering, Faith in Humanity, dan Gratitude. Ada berbagai karya dan peran Dr. Mona ya, namun saya tidak akan membacakan semuanya. Namun Dr. Mona merupakan Direktur PT Karuna Genta Semesta 2024 sampai sekarang, pendiri dan direktur dari Art Family Indonesia dari tahun 2012 sampai 2024, pengembang Reconnect Compassion Therapy atau Family Therapy Compassionate Approach juga, penulis buku, dosen tamu, fasilitator, dan banyak lainnya. Dan juga di sini tidak kalah kerennya yang luar biasa juga kita kedatangan Romo Eko Wahyu OSC, Romo pemerhati keluarga dan pernikahan ya, yang tentunya sudah banyak kita dengar, sudah banyak kita ikuti ilmu-ilmunya yang luar biasa dan tentunya sangat menarik. Jadi malam hari ini tentunya banyak sekali yang kita tunggu-tunggu, banyak sekali yang akan kita pelajari juga. Silahkan Bapak Ibu sahabat-sahabat Afi bisa nonton sambil mungkin makan, snacking gitu, diajak keluarganya, diajak teman-temannya gitu ya. Kita di sini akan belajar bersama-sama di beberapa jam ke depan. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mungkin kita sepakati terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita membahas topik ini bukan untuk menghakimi, namun kita membahasnya untuk belajar. Segala tanggapan dan pertanyaan diberikan hanya melalui kolom Q&A. Itu di sini akan ada kolom Q&A, jadi silahkan digunakan gitu ya. Sayang sekali mungkin tidak semua pertanyaan mungkin bisa kami jawab pada malam hari ini gitu. Namun memang nanti silakan nanti dibaca-baca pertanyaannya. Kalau misalkan memang ada yang cocok atau ada yang sesuai bisa dikasih thumbs up gitu ya. Nah itu berarti pertanyaannya banyak nih yang mau nanya. Nah itu mungkin akan lebih banyak dipilih seperti itu. Lalu yang terakhir nanti kita bersama-sama setuju sepakat bahwa kita mengapresiasi dan mendengarkan semua yang disampaikan dan juga mungkin cerita atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada malam hari ini.
Seperti itu, mungkin sebelum kita masuk gitu ya ke segmennya langsung pada malam hari ini, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Tentunya talk show atau acara pada malam hari ini datang dari adanya kekhawatiran atau adanya concern yang cukup besar gitu ya, dan visi yang sama untuk menemani keluarga-keluarga dan pasangan-pasangan dalam hubungan dan pernikahannya. Di sini, Ad Familia Indonesia menyediakan konseling pranikah dan konseling pernikahan tentunya untuk menemani, untuk menjalani visi ini, di mana kita menyediakan ruang aman bagi pasangan untuk memproses ya, baik dirinya maupun relasinya. Ada berbagai psikoterapi yang disediakan gitu ya, ada couple therapy, ada family therapy, reconnect compassion therapy, dan lain sebagainya. Apabila Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Afi lainnya ingin mengetahui lebih lanjut, silakan untuk mengontak. Ini ada sekretariat dari psikolog konseling kami gitu di WhatsApp atau melalui Instagram juga boleh. Bisa online, bisa offline, bahkan bisa home visit. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, saya izin stop share terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung panggilkan saja kedua narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa kerennya gitu ya. Untuk Dr. Mona dan Romo Eko, silakan hadir gitu untuk kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Selamat hadir. malam, Intan. Selamat Mona malam hadir. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ad Familia. Selamat malam semua Bapak Ibu. Malam-malam. Selamat malam Romo Eko dan Dr. Mona, Terima terima kasih kasih. sudah hadir. Luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, Dr. Mona dan Romo Eko pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih berat gitu ya, saya izin bertanya terlebih dahulu nih untuk Romo Eko dan Dr. Mona. Apabila ada kata orang ketiga dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah hubungan, apa satu hal yang mungkin menurut Dr. Mona dan Romo Eko paling sering disalahpahami sih terkait kata orang ketiga ini oleh pasangan suami istri ini? Kira-kira apa yang paling sering menjadi kesalahpahaman gitu? Mungkin boleh mungkin Romo Eko terlebih dahulu, boleh Romo Eko? Kenapa saya dulu ya? Inta, Saya pokoknya tidak kalau yang punya. susah Romo Eko ya duluan ya, Inta. Tolong. Sebagai Kita udah janjian kan ya. kita janji banget ya tuh. Aduh, dipepet ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada kata orang ketiga muncul dalam sebuah relasi perkawinan, apa sih yang muncul dalam benak saya? Dalam benak saya muncul kata, wah bahaya ini, bahaya. Dalam artian tertentu, kenapa? Karena di dalam konsep perkawinan Kristiani kita harus sadar bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang eksklusif dan inklusif dari dua pribadi, suami dan istri. Jadi ini eksklusivitas dan inklusivitas ini yang harus tetap dipertahankan apapun yang terjadi. Maka pada saat ada orang ketiga, apapun bentuknya, siapapun dia gitu ya, itu akan membuat warning, hati-hati. Berarti di dalam relasi yang eksklusif dan inklusif ini ada sesuatu, entah itu ketidakberesan, ada sesuatu yang harus dipahami, ada sesuatu yang harus dibicarakan, ada sesuatu yang tidak boleh ditutup-tutupi dalam relasi ini. Maka kalau muncul pihak ketiga, umumnya akan membuat eksklusivitas dan tadi inklusivitas ini akan membuat gesekan, ketidaknyamanan dari satu pihak. Mungkin yang satu pihak nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, tetapi pihak kedua yang dimasuki, diselusupi, diintimidasi oleh pihak ketiga ini akan merasa tidak nyaman, merasa tidak berharga, merasa dilecehkan, merasa disakiti. Karena hubungan ini
hubungan yang eksklusif. Eksklusif itu berarti apa? Hanya kau dan aku, gitu ya. Tidak pernah membuka hubungan dengan yang lainnya. Itu yang saya sadari. Terima kasih. Baik, terima kasih Inta. banyak Om Eko. Jadi memang bagaimana kata-kata orang ketiga ini aja sudah menjadi warning, ancaman gitu ya dari eksklusivitas sebuah pernikahan. Baik, Dokter Mona, boleh nih kami dengar dari Dokter Mona. Ya, Mungkin kalau dari saya, kesalahpahaman tentang orang ketiga itu paling sering ada dua menurut saya. Yang satu, kesalahpahaman bahwa kalau orang ketiga yang hadir itu pasti pil atau will, entah pria idaman lain atau wanita idaman lain gitu ya. Padahal orang ketiga di dalam perkawinan bisa aja mertua, ipar, atau apapun gitu ya yang kemudian memasuki eksklusivitas perkawinan tadi dan mengganggu relasi pasangan suami istri. Tapi yang pasti langsung kena itu pasti cewek ya, ada cewek lain atau cowok lain gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang kayaknya Inta dan Romo Eko kayaknya sekarang kalau ngomongin perselingkuhan nggak mesti harus adanya perempuan lain ya. Tapi sudah mulai juga adanya laki-laki lain kalau toh orang ketiga ya. Tapi artinya orang ketiga di dalam perkawinan itu bisa apa saja, bukan hanya tentang wanita atau pria idaman lain. Lalu yang kedua, kalau ngomongin orang ketiga ada terutama ngomongin perselingkuhan, lalu yang terbayang adalah perselingkuhan yang sifatnya seksual ya, ada interaksi seksual. Padahal perselingkuhan atau kehadiran orang ketiga itu juga bisa bukan seksual, tapi secara emosional gitu ya. Sekarang cukup banyak yang mungkin tidak seksual, tapi secara emosional sudah dalam tanda petik sudah cheating gitu. Itu sih kalau dari saya mungkin ya psikolog Inta ya. oke, baik. Terima kasih Dokter Mona. Luar biasa sekali. Jadi bagaimana memang sudah ada agak sedikit pergeseran gitu ya dari yang sebelumnya lebih banyak di area tertentu, tapi sekarang emang sudah lebih munculnya lebih bervariasi. Tidak hanya berhubungan dengan seksualitas, tapi juga emosional, digital, atau fisik juga gitu. Baik. Nah, kita masuk ke segmen yang pertama. Di segmen yang pertama ini, yang berjudul ketika orang ketiga masuk tanpa undangan. Wah, jadi dia tidak diundang nih sebenarnya ya. Ya, kita akan lebih memahami terkait fenomenanya terlebih dahulu, alasannya terlebih dahulu, dan mungkin gejala-gejala dari perselingkuhan itu sendiri. Nah, karena tadi mungkin sudah Romo Eko, kita mulai dari Dokter Mona terlebih dahulu, Dokter Mona. Dan tadi ini mungkin Biar adil. biar adil, betul ya. Dan tadi mungkin berhubungan juga dari apa yang Dokter Mona sudah sampaikan. Tentunya Dokter Mona sudah berpraktik bertahun-tahun gitu ya. Dari praktik sebagai di ruang konseling dari Dokter Mona, bagaimana fenomena perselingkuhan saat ini, Dokter Mona? Apakah masih didominasi tadi oleh suami gitu ya, laki-laki, atau justru mulai seimbang nih dari yang Dokter Mona observasi dan lihat? Ya, kalau sekarang sepertinya saya tidak tahu persisnya berapa komposisi karena kita tidak bisa berangkat dari ruang praktik gitu ya. Tetapi kalau dari data yang memuaskan pasti nggak ada. Tetapi pergeseran itu sudah terjadi bahwa case untuk perselingkuhan di mana perempuannya yang berselingkuh itu sudah naik gitu ya, sudah marak nih sekarang. Oh iya, berselingkuh sama teman kantor dan yang lain gitu Inta. Jadi pergeseran itu kalau dari ruang praktik sudah naik, lalu tapi mungkin data yang betul-betul nyata gitu berapa gitu ya, dibandingkan laki-laki itu yang mungkin kita susah untuk dapat gitu ya. Seperti itu sih kalau dilihat Inta. Oke, oke. Jadi sebenarnya jumlahnya sudah meningkat gitu ya, Dokter Mona Ya. ya. Kalau untuk bentuknya, Dokter Mona, yang Dokter Mona lihat Mm-mm. di sesi-sesi yang jalani atau mungkin data-data tertentu, Ya. yang paling sering muncul itu bentuknya apa? Apakah emosional atau masih seksualitas? Atau mungkin sekarang dengan zaman digital yang semakin marak gitu ya, malah dalam bentuk digital atau bagaimana? Ya, digital banyak, digital seksual tentu masih, jadi fisik ya, pakai fisik. Lalu juga, tapi tidak sekarang ini tadi yang digital itu mereka punya hubungan jarak jauh gitu, mungkin kenal lewat mana, tetapi tidak pernah berjumpa sebetulnya. Jadi boro-boro seksual gitu ya. Tapi itu sudah cukup banyak dan sudah ada semacam kebutuhan untuk merasa bahwa memiliki dan dimiliki. Kenapa itu juga perselingkuhan gitu ya. Dan secara ada juga cukup banyak juga emosi gitu.
Jadi sebetulnya cukup beragam ya, Inta, untuk bentuk dari perselingkuhan itu sendiri gitu. Betul, betul. Yang mungkin dulu dilihatnya satu area aja, sekarang sudah banyak yang bervariasi ya, Dokter Mona ya. Baik, oke. Mungkin dari Romo Eko, bagaimana nih kalau dari sudut pandang iman dan pendampingan rohani, bagaimana Romo melihat fenomena perselingkuhan hari ini, Romo? Apakah ada pergeseran makna kesetiaan dalam pernikahan? Mungkin? Oh, oke. Thank you, Inta. Saudara-saudari, kesetiaan tidak pernah berubah secara moral, ya. Jadi moral itu kan sesuatu yang objektif, bukan subjektif. Tidak pernah boleh baik benar itu diukur secara pribadi. Kalau diukur secara pribadi, akhirnya terjadi sebuah pandangan yang dikatakan ya boleh-boleh sajalah, tergantung. Kalau sudah tidak dipenuhi nafkahnya, tidak dipenuhi secara batiniahnya, boleh kan seperti itu. Jadi moralitas yang namanya kesetiaan itu tetap harus ada di situ. Jadi kalau tadi melihat apakah sudah ada pergeseran tentang kesetiaan, menurut saya sekarang pergeserannya bukan kesetiaan itu yang bergeser. Pergeserannya muncul, fenomena kenapa terjadi perselingkuhan muncul karena makin lama, saya kembali mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Paus dalam Amoris Laetitia, kita itu terlalu cenderung mengedepankan individualitas. Saya. Jadi saya menjadi ukuran yang pertama di dalam kehidupan. Maka dalam relasi pun sama. Di dalam relasi pun akhirnya perkawinan pun dilihat bukan sebagai tempat untuk saling memberi, saling berbagi, memberikan kehidupan. Jadi cinta itu dipersepsikan, diartikan sebagai saya mencintai kamu itu seperti saya mencintai makanan gitu ya. Jadi makanan itu harus enak untuk saya. Jadi kan kalau kita lihat lagi terjemahan dari bahasa Yunani gitu ya, cinta itu kan dari eros, lalu filia, lalu ke agape. Di dalam perkawinan tidak bisa hanya sampai eros, tidak bisa sampai filia, harus sampai sebuah agape. Yaitu agape itu apa? Penyerahan diri. Maka pergeserannya adalah apa? Pergeserannya adalah konsep tadi. Konsep cinta itu adalah konsep di mana saya menjadi utama gitu. Harus memuaskan saya. Itu muncul didukung oleh budaya juga budaya kenikmatan, budaya saya senang, saya harus nyaman, saya harus enak. Namanya hidup berkeluarga kan harus dilindungin, kan saya harus dilayanin, gitu ya. Jadi konsep perkawinan itu yang yang rupanya harus ditata kembali dalam konsep pemikiran kita. Maka dari itulah kenapa ada tendensi orang-orang muda sekarang berkata, nggak mau nikah, nggak mau perkawin. Kenapa? Karena perkawinan itu akan merepotkan saya, akan membuat saya sakit, akan membuat kecewa. Ya kalau dia setia. Jadi lihat di sini, ketakutan-ketakutan muncul pun karena konsep perkawinan tidak dipahami dengan baik dan benar. Begitu. Bukan kesetiaannya, kesetiaan tetap seperti itu. Terima kasih, Inta. Oke, Romo. Oke, jadi bagaimana sebenarnya yang bergeser tuh bukan kesetiaannya, tapi konsep dari pernikahannya ya. Dan itu pun bukan bergeser ya Romonya, tapi belum dipahami secara sepenuhnya. Benar. Karena kondisi modernitas sekarang gitu ya. Karena situasi zaman yang sedang dihadapi gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, Romo mungkin kita banyak langsung kan sering banget mendengar, ini selingkuh, dia jahat gitu ya. Cepat untuk lompat seperti itu.
Menurut Romo sendiri, apakah perselingkuhan tuh selalu berawal dari niat jahat individu, atau sebenarnya sering juga dari kelalaian atau kegagalan untuk menjaga hati dan kesetiaan itu sendiri dan hubungan pernikahannya? Saya waktu merenungkan pertanyaan ini, lalu mendengarkan kasus-kasus apa namanya yang saya hadapi, sharing-sharing begitu ya. Mm. Perselingkuhan bukan muncul dari niat jahat gitu ya. Saya kok melihatnya muncul dari apa? Intimasi yang semakin kehilangan di dalam perkawinan. Perkawinan sampai titik pada bosan, perkawinan sampai titik menjemukan. Maka pada saat suami istri tidak bisa menjaga kehangatan, tidak bisa menjaga attachment itu gitu ya, attachment, kedekatan, kelekatan satu sama lain, maka akhirnya tanpa disadari ada sebuah kebutuhan untuk mencari sosok apapun bentuknya yang bisa mengisi kekosongan itu, mengisi kekosongan. Karena selingkuh itu muncul karena apa? Karena orang gagal menerjemahkan kata cinta tadi, gitu, kata kasih. Gitu. Jadi pada saat orang tidak berpikir tentang kasih yang benar, gitu kan, saya pernah berkata bahwa Thomas Aquinas mengatakan apa itu cinta? Cinta itu memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintai. Tapi pada saat saya sudah memberikan yang terbaik, kok dia diem saja? Kok dia tidak menanggapi? Akhirnya ada sebuah kekecewaan, ada sebuah lubang dalam batin dia. Maka tadi kalau Ibu Mona muncul bahwa bisa terjadi tidak semua selingkuh itu kepada seksualitas. Banyak juga hubungan emosional gitu ya. Oh, saya kok merasa dia bisa mengerti saya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya membutuhkan dia. Saya ingin ketemu dia. Saya ingin berbicara dengan dia gitu ya. Ini akhirnya kan merusak relasi yang harus eksklusif dan inklusif tadi itu. Demikian, Inta. Baik. Oh, baik. Jadi memang ternyata bukan niat jahat gitu ya, ternyata yang bisa mengawalinya, tapi intimasi, ada kehangatan yang mungkin agak fading atau kurang gitu dalam Ya, pernikahan atau saya hubungan itu tidak sendiri. berani Inta mengatakan niat jahat ya. Mm, Kenapa? Karena di dalam perkawinan yang sah itu kan dua-duanya niatnya baik. betul, betul. Niatnya saya akan setia untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Niat awalnya seperti itu, gitu ya. Hanya Ya, di dalam perjalanannya ada sesuatu yang missing linknya nggak pas, gitu. ya, ya, Demikian. ya, ya, baik. Jadi dalam perjalanannya itu ya, yang ada bergerak, ada shift, ada yang miss, nggak nemu lah gitu ya. Iya, iya, benar. Baik, terima kasih Romo. Kembali lagi mungkin ke Dokter Mona. Berhubungan juga mungkin dengan apa yang tadi Romo Eko sudah sampaikan gitu ya, terkait apa yang mengawali, apa yang bisa menjadi salah satu alasan perselingkuhan ini terjadi. Banyak pasangan berkata, saya tidak bahagia dan makanya saya selingkuh. Dari kacamata psikologi, Dokter Mona, apa saja alasan alasan terdalam seseorang bisa melakukan perselingkuhan ini? Oke, baik. Terima kasih ya, Inta. Tapi sebelum saya menjawab, mungkin saya menyapa dulu nih apa Bapak Ibu ya. Saya melihat bahwa yang bersama kita yang ada di YouTube saat ini ada 239 nih yang juga menonton ya. Saya mengucapkan salam, selamat malam. Semoga juga menikmati ya. Dan kalau bisa nonton bersama pasangan, bagus banget nih ya. Apa berdua gitu. Kita Asal jangan saling ikutan. nyalah-nyalahin ya, Bu. Nah, abis itu jangan nuding-nuding Lu tapi denger, lu denger. tuh denger tuh Gua terus udah disikut bener. gitu ya Mo ya Ada gitu. Lu Iya, denger gua udah bener. Ayo mah iya, susah. bahaya tuh. Pasti Iya. TV-nya dilemparin, Bu.
Ya, jadi jangan dirusak dulu dengan sikut-sikutan dan ngelemparin Ya, laptop atau apa, karena kita akan ada 4 tahun ini ya Romo ya. Jadi ya nggak betul. perlu dirusak. Ya, oke. Lalu juga bersama kami ada 300 orang yang di Zoom ya. Saya sangat appreciate Psikolog Inta tadi udah ada sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu yang sudah dari jam 5 loh ngantri masuk ke Zoom ya, Luar supaya biasa. memastikan bahwa kebagian yang di Zoom gitu ya. Jadi makanya walaupun Bapak Ibu banyak yang mungkin protes gitu ya, kok ini kita belum jam 7 udah nggak kebagian. Iya, karena ada dari yang jam 5 itu duluan ngantri masuk Zoom ya. So, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi kehangatan ya Mona maupun Romo Eko bersama Inta di sini untuk Bapak Ibu yang juga mengakses lewat YouTube live streaming ya. Jadi mari kita gunakan teknologi ini sehingga bisa berjumpa dengan cara yang murah, dengan cara yang cepat, dengan cara yang gampang gitu ya. Tapi kita bisa tetap ngobrol dan semoga esensinya tetap dapat. Saya melihat bahwa Bapak Ibu yang bersemangat itu ada 2 nih tipenya nih, Psikolog Inta sama Romo Eko. Satu, sebagian besar adalah penggemar Romo Eko ya. Pengen ngedengerin Romo Eko gitu. Satu. Tapi yang berikutnya juga tuh kan dikasih bener ya, pada banyak nih penggemar Romo Eko langsung ngasih tanda nih ya. Artinya bersyukur ya Romo Thank kita you. ini dicintai. Tentu kita semua juga perlu tetap mendoakan Romo Eko dengan Amin, terima panggilannya. kasih. Ya Karena betul. panggilan Romo Eko ini saya mengatakan sangat khusus ya Ibu dan Bapak. Romo Eko ini Romo yang merakyat, diterima siapa saja, usia berapapun. Dan beliau banyak membahas tentang isu perkawinan, sesuatu yang sangat penting dan mendasar di dalam kehidupan keluarga. Dan Et Familia bersyukur bisa bersama Romo Eko juga melakukan kegiatan-kegiatan baik mini session, retreat dan lain-lain karena kami punya tujuan yang sama ya, namanya Et Familia artinya pulang kembali menuju keluarga. Jadi keluarga itu penting. Makanya kemudian bersama Romo Eko nih kayaknya dapat nih gitu ya untuk tujuannya sama. So semoga Romo Eko juga tetap diteguhkan di dalam panggilannya. Dan ibu dan bapak yang ada Amin. di sini juga tetap diteguhkan dalam panggilan, terutama di dalam perkawinan ya gitu. Makanya Iyalah, tentu mau percuma kita ngomong mendengarkan. banyak ya. Iya, nanti Romo Eko udah keluar-keluar, udah jadi Romo paroki YouTube ya kan? Tahu paroki mana mau? Paroki YouTube gitu. Kalau ke YouTube, Santo YouTube. Ya jadi Santo mana Santo YouTube gitu ya. Jadi Romo jadi pastor yang sangat baik dan tentu bisa menggarami ya dengan baik. Terima Nah, kasih. jadi membahas tentang itu selain Romo Eko juga kita kuatkan untuk panggilannya, Ibu Bapak juga, ayo kita saling menguatkan untuk panggilan kita, termasuk saya sendiri gitu ya di dalam kehidupan perkawinan. Ada banyak hal tadi sekaligus menjawab pertanyaannya Psikolog Inta, yang kita itu bukan maksud untuk jahat. Tidak ada orang memasuki perkawinan gitu ya, yang saya nanti cita-citanya kalau sudah menikah mau selingkuh, mau bikin sengsara suami saya, istri saya, mau saya bikin susah dia gitu ya. Nggak ada, semuanya nggak ada. Semuanya saya percaya memasuki perkawinan dengan tulus, dengan harapan juga bahwa ia dan pasangannya berbahagia bersama, selamat bersama. Kalau saya pernah ditanya Romo sama mungkin beberapa klien gitu ya, sebetulnya tujuan perkawinan, tujuan membangun keluarga itu apa? Gitu ya. Kalau saya jawabnya secara sederhananya gini. Tujuan menikah dan berkeluarga itu adalah selamat bersama-sama. Kalau kita mau selamatnya sendiri-sendiri, sebetulnya tidak menikah juga nggak apa-apa. Sebagai orang yang tidak menikah, kita bisa tetap hidup baik, hidup benar, baik, bermanfaat, hidup dengan penuh ketulusan, bekerja dengan jujur gitu. Itu semua bisa. Tanpa harus menikah. Tapi ketika kita memutuskan jalannya itu menikah, kita berkeluarga, itu kita karena kita ingin selamat bersama-sama, bukan cuma supaya gue selamat gitu. Gue yang mau selamat, bodo amat lu gitu. Mendingan nggak kawin dari awal gitu ya. Tadi yang kayak Romo bilang gitu. Pada 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 ada satu yang apa ya dalam tanda petik semangat individualistiknya yang terlalu tinggi gitu, yang penting gue bodo amat lu atau kalian gitu ya, sehingga susah untuk bertransformasi dari gue menjadi kita, dari saya menjadi kita atau kami gitu ya. Nah itu sesuatu yang menurut saya penting karena di dalam keluarga
Tujuannya selamat bersama-sama. Dan kalau kita ngomongin keluarga, di sini mungkin ibu dan bapak juga sudah ada yang punya putra-putri ya, dianugerahi putra-putri. Kalau di dalam keluarga, ketika kita di dalam bahaya, terus kita ditanya, oke, siapa nih yang mau kita tinggalin demi yang lain selamat gitu. Saya percaya di antara ibu dan bapak yang waras, kita semua tidak ingin mengorbankan siapapun di dalam keluarga kita. Ya udah korbanin aja tuh Mona tuh, makan nasinya banyak biar kita hemat ya. Atau Romo Eko tuh gitu ya, dikorbanin Iya, aja tuh betul. dia yang paling Ya. misalnya Bodoh, gitu ya. paling Ya, yang bodoh. paling bodoh atau paling putih. Apapun alasannya gitu ya. Kita tidak akan lakukan itu kalau di dalam keluarga. Kita pengen keluarga kita selamat. Kalau toh kita mau harus terpaksa dalam tanda petik ada yang dikorbankan, saya percaya kita akan mengorbankan diri kita untuk orang yang kita cintai. Kita akan mendahulukan orang yang kita cintai, kita pengen dia selamat. Nah, yang seperti itu tuh di zaman sekarang, saya percaya Romo dan Inta dan Bapak Ibu, itu tuh masih ada perkawinan-perkawinan dan keluarga-keluarga yang saling mencintai, yang sehat, yang baik gitu. Saya percaya masih ada. Tapi yang mencuat, yang kedengeran, yang kelihatan, dan akhirnya kita lihat akhirnya seperti udah ya kayak dalam tanda petik yang saya takut itu ya Bapak Ibu dan Romo, saya tuh takut banget kalau ketidaksetiaan itu dianggap biasa. Saya takut banget. Hanya karena jumlah yang tidak setia jadi banyak. Nah, ini masalah tentang statistik gitu ya. Kalau orang yang disebut normal adalah yang setia, perkawinan yang normal adalah perkawinan yang setia. Tapi kalau kemudian banyak yang tidak setia dan itu, wah kedengeran, wah ini artis, pejabat, terus siapa gitu ya, orang gereja, orang siapa gitu. Kita tahu, wah dia nggak setia, dia nggak setia. Akhirnya jadi banyak. Kemudian apakah itu akan dinormalkan? Yang masuk normal adalah yang tidak setia. Itu saya takut sekali. Ya. Makanya bentuk diskusi, bentuk refleksi, bentuk pengayaan mungkin gitu ya. Dengan rendah hati kita tahu bahwa perkawinan itu tidak akan pernah sempurna dan terus seperti itu. Tapi seperti orang berkebun, merawat kebun gitu ya. Kalau merawat kebun kita kali ini bagus, taman kita bersih, buahnya bagus, yang harus berbuah, yang berbunga, yang berbunga. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak kita rawat taman itu, ya hancur juga. Dia akan rusak, dia akan berantakan, bentuk-bentuknya akan berubah gitu ya, banyak sampah gitu, yang mungkin kurang dirawat gitu. Begitu juga perkawinan. Nah, jadi saya sangat bersyukur ya di sini Inta dan teman-teman di Family Indonesia mungkin di layanan Afi Sahabat Keluarga membuat bentuk-bentuk seperti ini ya, yang ibu bapak bisa akses dari manapun dan kita bisa merefleksikan. Tetapi kalau menurut saya perjalanan refleksi tentang perkawinan itu bukan hanya dari Romo Eko, bukan hanya dari Mona, bukan hanya dari khotbah gitu ya, tapi juga dari refleksi terhadap pengalaman hidup kita sendiri. Gitu. Kalau Bapak Ibu yang di sini pernah memperjuangkan betapa sulitnya ya untuk tetap setia karena cowoknya terlalu ganteng sih yang goda gue, atau ceweknya anak buah gue terlalu cantik-cantik nih di kantor gitu ya. Tapi saya setia. Nah, coba kita tanyakan kenapa ya saya bisa bertahan padahal saya juga manusia biasa gitu ya, bukan orang yang matanya buta, walaupun kata Romo kemarin acara apa Mona lupa. Kalau sebelum menikah buka mata lebar-lebar kata Romo. Kalau udah menikah kata Romo tutup mata rapat-rapat gitu ya, mau cantik ya mau ganteng ya mau kaya gitu ya. Iya, ya itu Ibu Bapak. Jadi mungkin Inta mungkin sementara itu jadi bagaimana kemudian berbagai alasan ya kalau yang ditemukan saya sebagai psikolog mendampingi keluarga-keluarga Pak Sutri itu cukup banyak alasan yang sebetulnya cukup sedih sih. Alasannya adalah saya kesepian ya. Alasannya saya kesepian. Saya sudah menikah, mungkin punya anak, punya banyak teman, tapi saya ngerasa tidak nyambung. Saya ngerasa tidak bisa betul-betul memahami dia atau tidak merasa betul-betul dipahami. Jadi saya merasa kesepian. Di dalam kesepian itu, ketika saya menemukan satu atau dua ya bisa kemudian menjadi teman, nggak cita-citanya langsung saya mau cari selingkuhan kalau gitu, enggak gitu. Tapi kemudian saya merasa dipahami,
ngobrolnya nyambung, lalu kemudian saya juga kemudian ingin lebih dekat, ingin lagi dipahami, ingin lebih dekat, ingin juga memahami dia, bla bla bla, yang kemudian itu emotional cheating ya, kemudian jadi emotional infidelity, udah tidak setia di situ ya, karena tidak eksklusif lagi perkawinan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, cukup banyak juga pembalasan dendam, Inta. Nah, kalau pembalasan dendam memang ada niat jahat. Ini mohon maaf gitu ya. Karena kalau yang berselingkuh dengan alasan membalas dendam itu memang ada niat. Ya, biasanya membalas dendamnya karena diselingkuhin duluan. Jadi artinya perselingkuhan itu di dalam keluarga nggak mesti cuma satu ya. Artinya misalnya suami duluan nih selingkuh gitu ya, ketahuan. Istri sakit hati, bla bla bla, lalu kemudian ada niat untuk membalas. Apalagi membalas yang paling menyakitkan kalau bukan dengan selingkuh lagi dalam tanda petik. Walaupun ada orang yang membalas perselingkuhan, ini cukup lucu nih Romo dan Inta dan Ibu Bapak. Jadi ada yang bilang membuat perjanjian sendiri gitu ya, berdua gitu ya dengan materai, tapi mereka bikin perjanjian. Kalau salah satu selingkuh dan ketahuan, hartanya diambil yang satu. Maksudnya uangnya diambil, harus bayar sekian atau mencukupi sekian. Itu bentuk punishment lah gitu ya. Artinya lu kerja cari duit susah payah, ntar kalau lu selingkuh, duit lu buat gue, biar itu hukuman lu gitu ya. Ada. Nah, tapi yang shortcut dan cukup banyak akhirnya menggoda gitu ya. Terutama ini pasutri-pasutri muda ya. Gitu maksudnya, terus kemudian muncul ketika pasangan kita selingkuh kan kita harga diri hancur. Mau perempuan yang selingkuh, mau laki-laki yang selingkuh, pasangannya sepede apapun sangat terpukul. Ya, kita merasa bahwa kita tidak diinginkan, tidak dicintai. So, muncullah rasa ingin begini, gampangnya. Emangnya gue nggak laku? Emangnya lu doang yang bisa selingkuh gitu ya? Nah, kemudian dia niatin untuk selingkuh, hanya saja sekarang dengan siapa dia selingkuh? Gitu kan pertanyaannya. Ya, yang paling dekat tentu, yang paling gampang tentu yang mantan gitu ya, udah kenal. Itu bahaya gitu ya, mantan. Jadi Bapak Ibu nih yang punya banyak mantan ya, mendingan nomornya di-delete-deletin gitu ya, biar kita tidak tergoda untuk, gimana kabar ya, mulai gitu. Beneran, karena banyak di ruang konseling awal masanya begitu gitu ya. Nah kemudian jadi mantan, atau yang memang orang-orang yang dikenal, yang ada di sekitar kita, yang kita tahu, tadinya kita tidak memikirkan seseorang itu secara romantis. Tetapi begitu udah ada niat gitu ya, celah ya, kalau saya bilang ini jadi crack, jadi celah. Sebetulnya kalau saya melihat pihak ketiga itu tidak akan bisa masuk ke dalam perkawinan kalau perkawinan itu kuat. Tapi kadang-kadang kan kita nggak selalu kuat. Tadi yang seperti saya bilang, ups and downs. Tidak ada yang kuat terus gitu ya. Pasti ada saat-saat di mana ada crack gitu ya. Ada kayak kebocoran. Hati-hati dengan kebocoran. Kebocoran kecil pun bisa membuat kapal yang sangat besar karam. Ya, jadi kita kan bilang kebocoran kecil aja gitu. Misalnya kebiasaan buruk, misalnya kebiasaan buruk ya. Ini juga bisa menimbulkan perselingkuhan, Inta. Kebiasaan buruk di dalam perkawinan itu adalah nonton porno, Inta. Cukup banyak. Ya kalau ini kebanyakan laki-laki. Bapak-bapak jangan marah sama Mona. Ini kebanyakan laki-laki. Cuman memang kalau ngomong statistiknya berapa tidak bisa memuaskan gitu ya. Banyak para bapak yang tidak menghilangkan kebiasaan dari sejak sebelum menikah untuk menonton pornografi. Nah, menonton pornografi itu termasuk ketidaksetiaan. Kenapa? Karena pasangan yang suaminya nonton pornografi, itu mereka juga tersakiti. Gitu ya, mereka tersakiti merasa bahwa oh ya karena gua nggak cantik gitu ya, karena ketika kita melakukan hubungan suami istri pun bukan karena kamu menginginkan aku gitu ya, tapi karena kamu memikirkan yang lain. Itu pengkhianatan ya. Jadi ada 3 besar yang mau temukan, Inta ya. Satu adalah tadi terkait dengan rasa kesepian, jadi emotional crack ya, di dalam diri kita sendiri ada kebutuhan yang kita tidak terpenuhi, jadi itu jadi celahnya. Lalu yang kedua adalah kondisi di mana memang ada niat jahat untuk membalas dendam, niat jahatnya tuh membalas dendam gitu ya, dan dia cari itu, jadi kalau itu dimaksudkan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tadi ada kebiasaan buruk, salah satu kebiasaan buruk yang sangat mengganggu dan mempromot ketidaksetiaan itu adalah pornografi. Mau lihat 3 itu sih.
Baik, terima kasih Dokter Mona. Jadi bagaimana memang ada tiga besar yang terlihat gitu ya, yang terobservasi juga gitu. Terutama mungkin kebiasaan buruk yang juga tidak dikomunikasikan kali ya Dokter Mona ya. Jadi tersimpan saja tuh sebenarnya mengganggu, tapi dibiarkan saja atau dikesampingkan saja oleh pasangannya gitu. Tapi ternyata itu menjadi numpuk gitu selama bertahun-tahun tentunya ya pernikahan kita. Baik, izin saya perdalam sedikit Dokter Mona berhubungan terkait poin yang pertama gitu, terkait juga kesepian atau hal-hal yang tidak terpenuhi gitu dalam pernikahan yang tadi juga mungkin berhubungan dengan apa yang Romo Eko sebutkan gitu, kurang kehangatan yang berkurang, intimasi yang berkurang. Apakah kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi di dalam suatu pernikahan itu emang seringkali berkaitan dengan pasangannya saja? Atau mungkin ada peran luka pribadi gitu dari rumahnya atau dari masa lalu yang berdampak ke individu-individu dalam pernikahan ini, Dokter Mona? Ya, psikolog Inta, sedihnya adalah karena dengan perkawinan orang terdekat kita adalah pasangan ya, keluarga, anak-anak gitu ya, keluarga inti, maka yang menjadi kambing hitam tentu ya paling dekat, Hmm. yang paling dekat gitu ya. Tapi sebetulnya kenapa ada crack secara emosional tadi itu Mm-mm. banyak faktor. Ya, yang pertama-tama tentu dari dalam. Kita nggak bisa salahin dari luar gitu ya, tapi dari dalam kita perlu lihat kebanyakan ya tentang misalnya kesepian atau rasa tidak diinginkan itu berkaitan dengan bagaimana kita memandang diri kita, self respect kita yang pertama-tama. Karena orang-orang yang punya self respect yang bagus, orang-orang yang aman dengan dirinya sendiri itu bukannya tidak pernah, tapi lebih lebih apa ya, kerentanannya lebih rendah daripada orang yang misalnya self respect-nya kurang, keberhargaan dirinya rendah, PD-nya rendah gitu ya. Itu akan cenderung lebih mudah merasa aku tidak diinginkan gitu ya. Mm-mm. Aku tidak dibutuhkan. Dia kayaknya akan lebih suka yang lain, kayaknya yang itu lebih cantik deh. Padahal nggak mikir gitu pasangannya gitu. Mm. Tapi dianya sendiri aja. Dan ini juga pada klien-klien Pak Sutri yang laki-laki, para suami, suami yang keberhargaan dirinya rendah, self-respect-nya rendah, mudah mempersepsikan bahwa perempuannya tidak menghargai dia. Ya, dan Mm. itu menjadi alasan dia kemudian berperilaku berkata-kata yang nggak respect kepada istrinya atau menuduh gitu ya. Oh, Mm. kamu nganggap gua nggak pinter cari uang gitu, kamu gajinya lebih tinggi jadi belagu gitu ya. Nah itu kata-kata itu walaupun baru kata-kata ya, nggak terus bagaimana itu harmful loh, menyakiti loh untuk relasi gitu ya. Jadi pertama-tama pastinya dari dalam si Inta Oke. gitu. Nah, tapi tentu Romo Eko bisa menambahkan secara spiritual, apakah memang orang-orang yang misalnya sedang kesepian gitu ya, kemudian apa juga secara spiritual gitu ya, apakah kehidupan doa bisa menopang kita dan sebagainya gitu ya, mungkin ditambahkan Romo, welcome Mo. Mona bawel Hmm. banget nih kayaknya. Benar, ya betul. Saya tertarik dengan tadi ya, kesepian, kekosongan. Jadi mungkin orang pada saat muda aktivitas tinggi gitu ya. Pada saat semua orang semua kerja lakukan sesuatu, kekosongan itu tidak akan terasakan karena orang sibuk, orang sibuk, orang sibuk. Jadi rupanya ketakutan zaman sekarang adalah apa? Orang takut diam, hening, dan bertemu dengan dirinya sendiri. Bertemu dengan dirinya sendiri gitu. Karena pada saat ia bertemu dengan dirinya sendiri, ia menemukan dirinya yang tadi, yang apa, lemah, yang hancur, yang tidak sesuai dengan apa yang dia impikan untuk dirinya sendiri gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang membuat dia kecewa dengan dirinya sendiri. Maka kalau peristiwa-peristiwa retret, peristiwa-peristiwa di mana orang belajar hening, menenangkan diri, pada saat orang-orang yang belum terbiasa hening, disuruh hening, bingung, ngapain sih gitu ya. Gitu. Suruh Mending ngapain, setan bayangin. Romo, bingung. Mereka tuh langsung suruh bayang apaan, ngebayangin apa gitu, ngebayangin Tuhan, udah gitu ya. Jadi mereka tuh disuruh hening, malah apa? Malah baca doa gitu ya, malah sibuk, sibuk, sibuk. Nah itu. Jadi orang sekarang itu sibuk, sibuk.
akhirnya apa tidak berani untuk masuk ke kedalaman. Ini yang perlu ditekankan di dalam dunia sekarang. Mungkin itu juga waktu kita berbicara tentang anak-anak Gen Alpha, waktu kita berbicara tentang parenting. Anak sekarang kurang refleksi dari setiap peristiwa hidup. Bisa terjadi bahwa walaupun kita sudah usia kita sudah bertambah, tetapi kita belum bijaksana, gitu. Kita belum berani untuk masuk ke kedalaman. Kita selalu mengaktifkan pikiran kita, baca, nonton TikTok lah, nonton IG lah, ketawa sendiri. Itu kan aktivitas yang membuat orang tidak mau bertemu dengan dirinya sendiri. Ya. Saat dia bertemu dengan dirinya sendiri, itu yang tadi ditemukan. Ya, kok ada ketawa ya, marah ya, kok ada sesuatu ketidakpuasan. Maka di sini pentingnya, kalau kita kembali kepada spiritualitas, kalau orang ke kedalaman, dia akan menemukan di dalam hatinya adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau orang masuk ke dalaman, orang masuk ke dalam yang Halo, Romo? Romo sepertinya sinyalnya sedang bermasalah ya, Inta ya. Ya. Kita Oke, tunggu sinyalnya Romo mungkin stabil kembali ya. oke, Ya, baik. tapi yang Romo katakan itu betul ya, Inta ya. Jadi memang sekarang kita sebetulnya menderita karena kesepian, tapi kita takut untuk menghadapi itu gitu ya. Romo, ya, tadi saya sinyalnya matikan Romo, gambarnya ya. ya, Saya siap. matikan gambarnya ya, maaf ya. Iya, Karena welcome kalau Romo. saya muncul jadi konslet saudara-saudara wifi-nya. Maaf. Ini sentimen nih. Iya. Wifi aja nggak Romo. suka sama wajah gue. Romo dandan dulu makanya mau. Emang udah kayak gini adanya itu. Saya tadi sampai mana, Inta? Saya bicara sampai mana? Jadi Yang Romo tadi. tadi bagaimana kalau misalkan individu tidak berani masuk ke dalam kedalaman, itu jadinya menghambat untuk bertemu dengan Tuhan itu sendiri gitu, Romo ya. Benar, oke. Ya, betul. Jadi orang itu harus berani masuk ke kedalaman, ke batin. Maka kalau Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kan kita juga suka ngomong kepada orang-orang, shalom, shalom. Apa sih artinya shalom itu? Damai Tuhan ada di dalam dirimu, ada di dalam dirimu. Jadi kalau saya boleh berbicara tentang spiritualitas, yang bisa mengisi kekosongan kita adalah apa? Allah. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi kedalaman kita. Gitu. Pada saat Anda meninggalkan Tuhan, Anda akan mencari di unsur yang lain, di pribadi yang lain tadi. Maka butuh orang ketiga, butuh yang mengerti saya, butuh yang mau menerima saya. Hei, yang mengerti kamu dan menerima kamu apa adanya itu hanya Tuhan. So go deeper gitu ya. Kembalilah kepada asal mula kita. Kita berasal dari Allah. Di dalam nukleus gitu ya, di dalam inti batin kita ada sebuah kerinduan mendalam untuk tinggal di dalam Tuhan itu gitu. Demikian Inta. Thank you. Baik, Romo. Jadi bagaimana ternyata kita yang sulitan untuk masuk ke dalam kedalaman di dalam diri kita sendiri itu jadinya tidak connect gitu ya, tidak bertemu dan bertemu dengan Allah, dengan Tuhan, dan jadinya mengisi kekosongan tersebut keluar gitu ya, Romo. Benar, Inta. Akhirnya saya butuh orang ketiga, saya butuh TikTok, saya butuh itulah itu ya. Dengan banyaknya sekarang yang terjadi ya, dengan digital dan lain sebagainya, memang kadang menjadi hening dan berhadapan dengan diri sendiri saja itu menjadi sulit ya, Romo ya. That's right. Betul. Oke, baik. Mungkin kalau gitu lanjut dengan Romo Eko terlebih dahulu gitu. Apabila demikian, secara rohani ada nggak sih Romo tanda-tanda bahwa relasi suami istri itu udah mulai kehilangan kedalaman dan arah? Saya kalau melihat bagaimana relasi sudah mulai kehilangan kedalaman dan arah pada saat suami istri sudah
tidak peduli satu sama lain. Sudah tidak peduli. Tidak peduli itu artinya apa? Kau cari kesenangan dirimu sendiri, saya mencari kesenangan diri sendiri. Jadi itu yang membuat saya seringkali prihatin dengan sebuah namanya perkawinan. Kalau boleh saya berkaca dengan dengan komunitas kami gitu, para pastor di Biara. Saya senang bahwa kami bisa makan bersama, dan makan bersama itu selalu saling berbicara, saling mendengarkan. Mereka boleh cerita apapun. Jangan pikir kalau para pastor makan bersama itu kita membahas kitab suci. Capek lah gitu. Bukan gitu ya, Bro Mo. Ngegibah juga ya, Mo. Ya nggak gitu-gitu banget. Betul. Betul. Memang ada saat-saat tertentu di dalam dunia pendidikan, kita harus diam, duduk, lalu mendengarkan bacaan rohani. Memang ada saat-saatnya itu gitu. Tapi kalau sudah di dalam biara pastoral, di mana kita melayani, kita biasanya ingin bonding satu dengan yang lain, gitu ya. Saya peduli gitu. Lalu juga saya juga belajar memikirkan apa yang menjadi masalah dari imam yang lain gitu ya. Karena seringkali laki-laki sebagai laki-laki itu kan jarang open up gitu, membuka apa yang dia alami, dia yang butuhkan gitu ya. Harus ada pribadi-pribadi, sosok-sosok yang punya keibuan gitu ya. Kan ada bapak-bapak yang keibuan, ngurusnya tanaman, ngurusnya ikan, ngurusnya itu ya. Jadi ada sosok-sosok yang punya rasa kepekaan gitu. Kamu butuh ini ya, kamu perlu ini ya. Begitu bahagianya saya sewaktu ibu saya sakit di ICU, pimpinan saya berkata, sudah kok, kamu nggak perlu ngasih retret dulu. Kamu bercabang, kamu nggak bisa. Udah kamu urusin ibu kamu dahulu. Itu. Saya dimengerti di situ. Itu cinta, itu kasih. Dia bisa mengerti apa yang sedang saya alami gitu ya. Saya alami. Rasanya kok dalam biara aja bisa kayak gitu kan. Kalau perkawinan kan eksklusif dan inklusif gitu ya. Kenapa engkau tidak pernah mau peduli pada tanda-tanda gitu, tanda gejala-gejala bahwa ada sesuatu yang dia inginkan, ada sesuatu yang dia harapkan. Kita seringkali cuek, kan gini aja gitu. Para suami itu kan kadang-kadang ngelihat istrinya sedang pegang-pegang kayak gini gitu ya, malam-malam tuh kayak gini. Lalu suaminya berkata, capek ya, kesel ya, gue juga capek. Jadi lawan-lawanan ya. Kirain mau nawarin pijitin ya, ternyata begitu doang. Itu toh gitu ya. Itu toh gitu ya. Kenapa kok tidak mau udah ulurkan tangan sebentar saja, sentuh dia sebentar saja gitu. Lalu kalau lihat suami pulang itu wajahnya muram, capek, kelihatan lelah sekali. Kenapa kita tidak berani menghantarkan sesuatu? Kamu butuh minum, kamu butuh apa? Enggak, kita loh capek kelihatan, biasa aja kali gitu. Saya juga capek di rumah gitu ya. Jadi di sini rupanya akhirnya lama-lama kalau orang tidak peduli, orang akan membesar-besarkan pengorbanannya masing-masing. Kalau orang membesarkan pengorbanannya masing-masing, akhirnya orang sulit berkorban untuk memenuhi kebutuhan batin pasangan saya, untuk memenuhi kebutuhan batin orang yang saya sayangi. Begitu, Inta. Oke, baik. Jadi dimulai dari ketidakpedulian itu ya, yang kok jadi tidak peduli dengan masing-masing gitu ya, malah saya itu jadi kayak lawan-lawanan gitu ya, saya udah kayak gini, kenapa kamu kayak gitu, dan lain sebagainya ya. Nah, ya benar. Bukan, ya betul. Siapa yang lebih caper gitu yang menang gitu. Baik. Oke, dari Dokter Mona, kalau dari sisi psikologis Dokter Mona, apa saja tanda-tanda psikologis awal nih yang mungkin sering diabaikan oleh pasangan-pasangan sebelum sebenarnya perselingkuhannya benar-benar terjadi, Dokter Mona? Ya, mungkin kalau secara psikologis ya, kalau mencinta itu kan mau memberikan yang terbaik, gitu ya. Salah satu tanda kita tuh cinta sama seseorang, kita mau memberikan yang bisa kita berikan yang terbaik, gitu. Nah, ketika itu sudah tidak ada lagi, gitu ya. Jadi, udahlah dia mah begitu aja gitu. Ini saya betul-betul ada orang yang saya kenal karena mereka bikin
perjanjian, pokoknya uang belanja sekian. Ya banyak jumlahnya gitu ya. Mereka secara ekonomi diberkatin lah. Belanjanya banyak, suami udah kasih istri. Berarti berapapun itu karena menurut suami itu kegedean sebetulnya dari yang dia pengen kasih. Istrinya kok kayaknya masa segitu sih gede banget gitu. Tapi dikasih juga gitu. Tapi suami bilang pokoknya cukup nggak cukup harus cukup karena lu udah minta kayak begini gitu ya. Nah, tapi istrinya ini ke suaminya pelit. Jadi kalau mereka beli, misalnya pergi jalan gitu ya, terus pulang gereja, makan gitu. Kan istrinya pesen gitu ya, karena kan mereka harus cari tempat duduk dulu ya kalau ke restoran. Jadi anak-anak suruh duduk, maminya pergi pesen gitu. Suaminya disuruh duduk juga gitu ya. Tuh, jagain anak-anak gitu. Gua pesen dulu ya, dia pesen. Nah, udah pesen 3 buat dia sama buat 2 anaknya. Tas sampai ya, terus dia suruh, ya udah Gi, sekarang lu pesen gitu. Nah, kenapa si istri merasa bahwa suaminya itu harus pesan sendiri? Ya, lu kasih uang belanja harus dicukupin buat kita. Buat kitanya itu bagi istrinya adalah dia dan anak-anak. Lu punya duit sendiri karena uang lu banyak banget, lu cuma kasih kita segini. Sedangkan bagi suami, uang belanja lu tuh 2 kali, 3 kali lipat dari uang belanja orang lain yang dia tahu gitu ya, istri-istri teman-temannya. Jadi bagi istri ya, istrinya dia mendapat terlalu sedikit dari suaminya, bagi suaminya dia memberi terlalu banyak kepada istrinya. Jadi akhirnya mulailah pelit gitu ya, pelit satu sama lain. Pelit itu bukan hanya uang ya, tapi juga misalnya suaminya butuh tadi, misalnya sekedar disapa, dibawain minum, dipijitin, itu dia juga pelit. Kalau ngomongin capek juga capean gue daripada dia gitu. Jadi ketika suami mulai mengeluh, baru satu mengeluh gitu ya, mengeluh capek, dia lu nggak tahu kalau gue lebih capek lah, tahu nggak? Tadi anakku begini begini begini, terus begini begini begini, terus tadi tetangga kita tuh begini begini. Jadi dia 100 gitu, suami satu. Akhirnya suami mute, diem. Daripada bawel, nanti kalau dia ngomong 1, istri 100, kalau dia ngomong 3 kan jadi 300, capek banget gitu. Jadi akhirnya mending diem gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi itu. Terus itu satu ya kalau menurut saya. Jadi akhirnya dia tidak lagi dia berhenti memberikan yang terbaik. Yang kedua, habis itu dia membandingkan. Membandingkan tuh bisa macam-macam. Bisa yang terlihat sangat tidak berdosa adalah membandingkan dengan Hyun Bin atau tokoh drakor, Dracin yang ganteng-ganteng, yang rambutnya panjang, jago kungfu, dan sikapnya manis banget sama perempuan gitu ya. Lakinya nggak ada apa-apa, Bo, dibandingin opa-opa ataupun cowok-cowok ganteng gitu ya, yang jago silat gitu kan. Jadi udah kalah gitu. Jadi ketika dia ngelihat lakinya yang di kepala dia adalah yang superstar gitu. Terus hancur banget sih laki gue gitu. Gak ada pesonanya nih gitu. Begitu juga suami. Ya, dia punya teman-teman kantor yang mungkin cantik, good looking, ya penampilannya juga dirawat banget. Sedangkan istrinya setiap hari berkutat dengan antar jemput anak sekolah, keringetan, anterin anak naik motor, kepanasan, kulitnya jadi hitam, gosong. Kok itu jelek banget sih kelihatannya gitu ya. Nah, mulai dengan membandingkan. Nah, ketika dia membandingkan, dia menjadi sulit bersyukur tentang pasangannya. Ini kemarin saya sama Romo Eko ngobrol ngomongin gratitude and the art of giving ya Romo ya. Di paroki Kelapa Gading pada waktu merayakan Valentine ya. Romantis banget pasangan suami istri merayakan Valentine bersama, bukan dengan dugem atau hura-hura, tapi dengerin Romo Eko gitu ya. Kesian banget ya mereka gitu. Malah Valentine dengerin Romo Eko ya Mo ya. Tapi seru banget. Horor. Nah, horor. Ini mah Valentine horor gitu. Tapi sangat bermakna. Saya sendiri merasa aduh bersyukur saya ada di situ gitu ya, bermakna gitu. Jadi merefleksikan tentang rasa syukur di dalam pernikahan. Jadi ketika sulit untuk bersyukur, orang tidak lagi bahagia. Maka yang tadi Inta bilang di awal, kenapa kamu selingkuh? Saya tidak bahagia dalam kehidupan saya. Nah, tapi kalau saya mengatakan bahagia itu bukanlah tujuan dari pernikahan. Tujuan pernikahan adalah keselamatan bersama, gitu ya. Bahagia itu bonus, gitu. Ketika kita mensyukuri ya pasangan, anak-anak, apapun kita masih bisa bersama, gitu ya. Ibu bapak mungkin di sini ya teman-teman, gitu. Ini Romo Eko saya nggak masukin, karena Romo Eko jangan merasakan ini. Nanti Romo Eko ini loh. Saya mute aja, saya mute. Masih pakai ini, tolong ditutup kupingnya. Ya, ketika kita lagi capek gitu ya, terus kita lagi sedih gitu, terus ada seseorang yang
menemani kita, memeluk kita, dan menangis bersama kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin hidup kita bisa kecewa, ada orang yang mungkin tidak adil gitu ya. Tapi ketika kita pulang dan kita tahu bahwa oh ada suami aku, ada istri aku yang selalu akan menjadi berpihak padaku gitu ya. Dia selalu akan ada gitu dan menopang. Itu apa ya? Aduh, sampai bergidik kalau ngebayanginnya ya. Carilah momen-momen itu. Itu adalah momen-momen yang kita akan merasa bersyukur ada dirimu gitu ya. Sehingga kita tidak kebersamaan kita tuh bukan hal yang hanya lewat aja dan sia-sia gitu. Ya kalau dari saya itu, jadi itu asal muasal yang mungkin sangat jauh dari dosa ya, bukan nggak kelihatan berdosa lah, kemudian mulai membandingkan, lalu mulai jadi merasa tidak bersyukur, lalu jadi tidak bahagia, lalu dalam rangka harus bahagia atau karena gua tidak bahagia, gua layak bahagia, dia cari kebahagiaannya sendiri. Yang tadi Romo bilang. Ya ketika pada waktu krisis tersebut dan kita kemudian tidak dekat dengan Tuhan, tidak berani masuk ke kedalaman dan menyadari bahwa yang menciptakan kita tuh lagi memeluk kita sebetulnya ya Mona lagi sedih, dihibur gitu. Kita nggak sadar itu karena kita tidak memberikan waktu untuk itu. Ya kita akhirnya cari ke yang lain, ke yang luar. Dengan alasan saya berhak untuk bahagia. Saya sudah menderita, sekarang saya berhak bahagia. Seolah-olah jadi apa yang kita lakukan itu jadi benar. Itu yang bahaya gitu ya ketika kita tidak tahu lagi kemudian akhirnya rancu benar dan salah gitu. Bahwa kita kecewa ya betul gitu. Kita kesepian iya. Tapi selingkuh tetap tidak boleh gitu. Nah, itu yang harus ini kadang-kadang halus banget loh, nggak kerasa loh kegeret ke situ. Ya. Gitu ya Inta ya. Baik, terima kasih Dokter Mona. Jadi ini memang hal-hal yang sebenarnya ini belum masuk ke menjadi kesalahan atau misalkan udah ya kelihatan berbahaya sekali gitu ya, tapi gampang sekali dari hal-hal kecil ini masuk gitu ke dalam perselingkuhan atau tergoda dan sebagainya gitu. Dan bagaimana tadi menarik sekali bahwa kebahagiaan tuh bonus ya, Dokter Mona ya. Saya kayak pernah dengar Dokter Mona atau Romo Eko yang menyebutkan masuk ke pernikahan tuh kayak masuk S3 sebenarnya. Tidak mencari kebahagiaan gitu, tapi kita berjuang, kita mempertahankan kan sebenarnya. Gitu. Kalau cari kebahagiaan aja ya sendiri aja sebenarnya bisa. Ya, tapi ada kebersamaan yang kita cari dalam suatu pernikahan dan itu kenapa mungkin tulisannya dari hari ini adalah belajar jadi kita, bukan lagi aku. Gitu. Oke. Baik, nah kita akan masuk ke segmen kedua, tapi mungkin sambil Dr. Mona dan Romo Eko sekalian mungkin stretching gitu ya, sambil minum dulu. Saya izin share screen terlebih dahulu, mungkin dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Afi juga mau ambil minum dulu, ada yang sudah habis, mungkin tadi di jam pertama minumnya, silakan diambil terlebih dahulu. Saya izin share tadi sudah sangat luar biasa menginspirasi ya dari Dr. Mona dan Romo Eko juga menceritakan terkait oh ternyata ada tanda-tanda yang sebenarnya bisa kita kenali. Dan di sini kembali lagi dari psikolog sahabat keluarga Family Indonesia tentunya menyediakan gitu ya layanan-layanan untuk membantu adakah yang bisa kita antisipasi.